Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tepat pukul 1 kita sudah mulai perkuliahan kita tatap muka ke-6 materi wawasan kebangsaan ya, bela negara, mata kuliah bela negara, materinya adalah wawasan kebangsaan. Nah, untuk mempersingkat waktu pasti nantinya banyak pertanyaan-pertanyaan, maka nggak usah panjang lebar, langsung dimulai saja. Untuk kelompok ketiga, kelompok kedua ya. Kelompok kedua, kami persilakan sambil menunggu yang lain. Baik, Pak. Pak, saya izin share screen ya, Pak. Ya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Udah. Masih, Pak. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini akan dipresentasikan oleh Hanif, Nail, Rifdah, Humairah, dan saya sendiri, Dinta. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Rifdah. Yang pertama itu ada pemahaman nasionalisme atau wawasan kebangsaan. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua itu ada nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma-norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Terus yang selanjutnya itu ada kompetensi membangun karakter bangsa. Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Lalu selanjutnya ada sejarah nasionalisme. Sejarah nasionalisme dimulai pada abad ke-18, di mana saat itu suasana liberalisme merebak di bangsa Eropa. Ada kecenderungan atau dorongan di bangsa-bangsa lain untuk melakukan adanya kesamaan derajat dengan bangsa Inggris dan Perancis yang memang pada saat itu merupakan bangsa paling maju pada zamannya. Pada abad ke-20, sejarah nasionalisme berlanjut. Rasa nasionalisme menyebar hingga ke daratan Eropa Timur, Afrika, dan Asia, di mana masyarakatnya bersatu dan berjuang penuh kegigihan untuk menunjukkan identitas nasional sebagai pemahaman baru. Berangsur secara pasti, pemahaman lama yang menekankan kebudayaan suku mulai ditinggalkan. Pemahaman lama ini seringkali tak berdaya untuk membangun sebuah negara nasional, bahkan bisa menjadi faktor penghalang, padahal di banyak bangsa yang terjajah, perlu adanya kesatuan yang dibangun dari rasa nasionalisme agar bangsa menjadi kuat, gigih, sehingga mampu mengusir segala bentuk penjajahan kolonial.
Sekarang saya akan membahas mengenai ciri-ciri nasionalisme. Ciri-ciri nasionalisme dibagi menjadi 5. Yang pertama, adanya sebuah kesatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang kelima, yang keempat, bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan menjadikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan yang terakhir, nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Fungsi nasionalisme. Fungsi nasionalisme berfungsi untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air, dan membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Bentuk-bentuk nasionalisme dibagi menjadi 6. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Yang kedua, nasionalisme etnis. Yang ketiga, nasionalisme organik. Yang keempat, nasionalisme budaya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Dan yang terakhir, nasionalisme agama. Contoh penerapan sikap nasionalisme. Yang pertama ada di rumah. Di rumah dengan kita menerapkannya dengan membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, menghormati dan menghargai orang tua. Dan yang kedua, lingkungan masyarakat, dengan menjaga ketertiban masyarakat, menaati hukum negara, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa, dan melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma-norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam nilai kebangsaan. Yang pertama ada nilai religius, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta saling menghormati antar penganut agama lain. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan sama di depan hukum, saling mencintai sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu ada nilai produktivitas, perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas melalui kemakmuran dan terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada nilai demokrasi, yaitu setiap warga negara memiliki kebebasan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang terakhir ada nilai ketaatan hukum, yaitu setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku, serta tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis. Selanjutnya ada kompetensi membentuk karakter bangsa. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik dan tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa, serta olah dari raga seseorang atau sekelompok orang. Definisi pendidikan menurut para ahli. Menurut Kertajaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Yang kedua, menurut Suyanto. Menurut Suyanto, itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, menurut Thomas Likona,
Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Lalu yang terakhir, menurut Kamus Psikologi, pendidikan karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Karakter bangsa. Karakter memang penting, karena karakter adalah fondasi dalam membangun bangsa yang berkualitas. Dengan karakter, para pejabat negara tidak akan memakan uang rakyat demi kepentingan pribadi. Seseorang dikatakan berkarakter bila tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai nilai-nilai moral dan agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki prinsip ideologi, kebangsaan yang eksklusif, berkebudayaan tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, toleransi, gotong royong, semangat juang, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, yang berakar dari pengkajian kebudayaan nenek moyang kita. Nilai-nilai karakter bangsa di antara lain ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, peduli sosial, cinta tanah air, cinta damai, dan komunikatif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan UMA, yaitu cara membangun karakter bangsa. Pertama, kita harus menggali potensi pada diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan evaluasi dan juga seleksi dari nilai dan macam-macam norma yang terunggul untuk dikembangkan, mendorong, dan meningkatkan karakteristik suatu bangsa. 3 nilai atau karakteristik strategis yang mungkin perlu dikembangkan, yakni ada adil, tanggung jawab, dan juga sifat yang jujur. Selanjutnya, upaya untuk mengembangkan karakter leluhur. Hal ini dilakukan dalam upaya penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal, seperti nilai-nilai religius, nilai moral, dan khususnya nilai kebangsaan kepada peserta didik. Pada akhirnya, penanaman nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran sastra diharapkan akan mengimbangi pengaruh budaya asing yang semakin mewabah di masyarakat kita. Selanjutnya ada jalur interaksi yang sehat. Jalur interaksi sehat merupakan benih tumbuhnya karakter komunitas yang responsif. Hal itu hanya akan terjadi bila dalam masyarakat terjadi proses komunikasi yang sehat di dalam anggota-anggotanya. Interaksi sehat terlaksana jika tiap pihak menjalankan prinsip persamaan derajat, kesamaan atas keterlibatan dan keterbukaan. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan karakter. Untuk mengembangkan potensi dasar seseorang supaya berhati baik dan berperilaku baik serta berpikiran yang baik. Dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang bermutu. Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya di bangku sekolah saja, melainkan juga dari berbagai media yang meliputi keluarga, lingkungan, pemerintahan, dunia usaha, serta juga media teknologi. Tujuannya dari pendidikan karakter tersebut adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga membentuk bangsa mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dan lainnya bisa untuk ditanyakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. 4. Monggo, siapa yang akan bertanya, silakan. Name dan nama jangan lupa. Ini dikumpulin dulu apa langsung dijawab, Pak? Lebih baiknya 3-3 dulu atau 1-1 langsung, monggo, menyesuaikan. 3-3 dulu ya, Pak ya? Ya, normalnya 3-3 dulu. Oke, baik. Ya. Sebentar. Yang pertama Dinda boleh? Oke, jadi setelah melihat presentasi yang tadi, saya mau bertanya, kira-kira mengapa semangat kebangsaan harus ditanamkan pada generasi muda? Terima kasih. Mbak Dinda, name-nya berapa, Mbak? 051, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Satu lagi. Selanjutnya Panji boleh duluan. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Raden Panji Rahmatullah dan saya dengan NIM 056. Pertanyaan saya begini, yang seperti kita ketahui, sikap kebangsaan atau nasionalisme itu seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara ya. Tetapi ironisnya hal itu ternyata tidak dimiliki oleh sebagian generasi milenial. Nah, lalu menurut kalian ini bagaimana sih menumbuhkan sikap nasionalisme atau nilai kebangsaan terutama pada generasi muda, yang dimana tantangan generasi muda untuk mempunyai sikap nasionalisme atau kebudayaan kebangsaan ini tuh sangat sulit sekali tantangannya di era pandemi seperti ini sih. Ya, terima kasih. Oke, makasih Satu Panji. lagi. Selanjutnya Nala boleh tanya. Nabila dulu, Nabila boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih saya sudah diizinkan untuk bertanya. Saya Nabila dengan NIM 062. Jadi saya ingin bertanya, di macam-macam nilai kebangsaan kan itu ada nilai kemanusiaan. Di situ setiap warga negara itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, saya ingin bertanya, tapi mengapa di Indonesia ini masih sering terjadi kayak istilah hukum itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas gitu loh. Di mana orang yang memiliki uang itu akan mendapatkan hukuman, bisa mendapatkan hukuman yang paling ringan gitu. Sedangkan orang yang tidak punya uang, dia malah dikasih hukum seberat-beratnya tanpa adanya peringanan. Terima kasih. Bisa dimengerti nggak pertanyaan saya? Bisa. Terima kasih. Makasih Nabila. Mungkin udah kekumpul ya 3 pertanyaan yang tadi. Yang pertanyaan pertama dari Dinda bisa dijawab sama Rifda. Ya, saya mau jawab pertanyaan dari Dinda, mengapa semangat kebangsaan harus ditanamkan pada generasi muda? Karena agar generasi penerus bangsa, kita akan tahu tentang sejarah-sejarah Indonesia pada zaman dahulu. Terus, agar ada pemimpin dan mengatur bangsa, agar ada yang memimpin dan mengatur bangsa dengan adil dan baik sehingga Indonesia tidak roboh.
Terus ini tuh termasuk pengenalan keindonesiaan sedini mungkin, guna untuk menangkal jika adanya paham-paham radikalisme yang kini juga menyasar kepada generasi muda. Untuk itu, generasi muda harus diselamatkan dari paham-paham radikalisme karena merekalah generasi penerus bangsa. Gimana Dinda? Apa jawabannya sudah memuaskan atau masih kurang? Sudah, terima kasih Rifda. Terima kasih Mbak Dida, bagus sekali. Karena kenapa sih kok itu diduruskan ke anak muda? Karena anak-anak muda ini seperti kalian ini adalah calon-calon pemimpin bangsa masa depan, maka harus diselamatkan. Ya, sekarang tuh banyaknya narkotika masuk ke dalam negeri, masuk ke NKRI ini. Maka anak-anak muda, anak-anak semuanya jangan sampai kepingin untuk mengerti, kepingin untuk melihat, kepingin untuk megang, apalagi kepingin untuk memakai, jangan sampai ya, karena saat ini narkotika sudah masuk ke penjuru pelosok tanah air saat ini. Makanya pesan saya, hati-hati sekali anak-anak muda, calon-calon pemimpin bangsa masa depan nantinya. Oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Panji bisa dijawab sama Huma. Ya, saya izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya Panji itu gimana caranya kita meningkatkan sikap bela negara terutama di generasi milenial. Menurut saya upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara itu dengan mengikuti pelajaran PKN yang ada di sekolah, karena dengan mengikuti pelajaran ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, jiwa patriotisme, serta rasa cinta tanah air. Selain itu juga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu yang sudah diselenggarakan seperti dapat mengikuti Paskibra, PMR, dan itu yang masih berada di jenjang SMP dan SMA. Nah, kalau untuk kita yang sebagai mahasiswa dalam menerapkan bela negara ini, sekarang kita bisa melakukannya dengan hal-hal kecil dan hal-hal terdekat yang ada di sekitar kita, misalnya dengan mengikuti pelajaran-pelajaran di kampus dengan baik, terus saling menolong antar sesama. Dengan menolong antar sesama, maka perlahan akan menimbulkan rasa kebersamaan yang erat, serta bisa mengabdi pada negara dengan mengikuti kegiatan militer. Contohnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Jadi pengamalan bela negara itu sangat banyak sekali ya. Seandainya di rumah sendiri ya. Saya kecil ngasih contoh di rumah. Ya, di rumah membantu bapak ibunya ya, memberikan bantuan adiknya untuk belajar, itu pun juga termasuk bela negara ya. Lalu kalau pagi kan nyapu di halaman atau di jalanan, semua itu adalah masuk ke bela negara. Jadi bela negara itu adalah sangat bagus sekali untuk calon-calon pemimpin masa depan itu ya. Sekali lagi, kenapa kok anak remaja terus yang disinggung tadi? Itu tadi karena anak muda tersebut adalah merupakan calon-calon pemilik bangsa nantinya ya. Jika sudah terjun ke masyarakat, kemana lagi? Ke siapa lagi kalau tidak orang-orang di masyarakat itu? Itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Gimana Saudara Panji, apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Panji. Selanjutnya pertanyaan dari Nabila bisa dijawab sama Hanif. Saya akan menjawab pertanyaan Nabila bahwa tadi pertanyaannya masih banyak, hukum itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Ini menurut opini saya bahwa hukum itu eksklusif. Hal ini berdasarkan kondisi budaya hukum secara empiris, di mana hanya yang berduitlah yang bisa mengaksesnya secara maksimal. Serta kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini masih banyak yang tidak mengerti hukum, sehingga ketika mereka tidak bersama dengan kuasa hukum di samping mereka, tuntutan dan serangan
yang diterima tanpa adanya pembelaan yang teoritis berdasarkan hukum. Karena perlu diketahui bahwa di dalam sidang yang menang adalah yang berhasil menggunakan hukum secara maksimal. Pada akhirnya masih banyak yang harus diperbaiki mulai dari segi legal struktur maupun legal kultur yang untuk penegakan hukum itu lebih baik. Akan tetapi hal itu butuh kerjasama dari semua pihak, bukan hanya kerja saja. Oke, gimana Nabila? Jawabannya apakah sudah bisa dimengerti atau masih ada yang kurang? Sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak. Oke, pertanyaan ketiga. Baik, mungkin selanjutnya dari Debbie bisa bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa wawasan kebangsaan sangat penting untuk terus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Debbie. Selanjutnya, Bella, boleh bertanya? Ya, nama saya Dieka Kolom Nabila dari NIM 052. Saya ingin bertanya, dalam suatu sistem pendidikan yang benar dan terarah akan menciptakan generasi muda yang unggul. Salah satunya adanya penanaman karakter terhadap generasi muda. Pertanyaan saya, menurut tanggapan kalian, seberapa pentingkah pendidikan karakter tersebut untuk generasi zaman sekarang? Terima kasih. Oke, makasih Nabila. Bella. Selanjutnya, Egi boleh bertanya. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya mau mengapresiasi dulu, udah bagus banget PPT-nya dan materinya juga udah cukup jelas. Tapi di sini saya Egi Rifali Gumilar dengan NIM 090 dari kelompok 8 ingin bertanya. Seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, bahwa salah satu bagian dari wawasan kebangsaan adalah kompetensi untuk membentuk karakter bangsa. Karakter bangsa tersebut memiliki nilai. Yang pertama itu yang saya catat di sini adalah nilai kejujuran dan tanggung jawab. Nah, sementara itu beberapa tahun terakhir, kalau kita tahu ya banyak sekali kasus-kasus yang tidak mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa tersebut. Salah satu kasus yang paling populer adalah kasus korupsi yang juga bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab tersebut. Dengan maraknya kasus korupsi di tanah air, menurut kalian apakah ada yang salah dalam penghayatan dan penerapan nilai-nilai karakter bangsa oleh masyarakat Indonesia? Jika menurut kalian ada, bagaimana cara atau solusi yang efektif untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur wawasan kebangsaan? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin udah kita tampung 3 dulu, kita jawab lagi. Ya, 3 dulu aja. Baik, Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Debbie ya, Pak. Ya. Tadi pertanyaan Debbie itu mengapa semangat wawasan kebangsaan sangat penting dikembangkan dalam mewujudkan persatuan. Menurut saya, agar bangsa Indonesia ini lebih maju, makmur, dan sejahtera dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Karena untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus mencintai terlebih dahulu bangsa kita, mengenal lebih jauh bangsa kita dengan segala kelebihan yang dimiliki di dalamnya. Dengan apa kita bisa mencintai bangsa kita? Ya, dengan cara mencari tahu apa saja yang menjadi kelebihan dari bangsa ini. Hal ini disebut wawasan kebangsaan untuk menjadikannya istimewa di mata kita. Lalu dengan sendirinya kita akan merasa harus menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aja menurut saya. Terima kasih.
Jadi menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah sangat penting. Ya, ingat negara kita sebagai negara kepulauan, negara kita yang kaya dengan budaya, ya kaya dengan kemajemukan, pasti perbedaan-perbedaan itu ada. Namun kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ya persatuan, dan nilai-nilai saling hormat menghormati, ya musyawarah. Semua itu harus berjalan dengan bareng, tidak boleh berhenti, tidak boleh mandek dan sebagainya. Semua harus bareng. Jadi 5 sila itu harus bareng semuanya. Ya, jadi persatuan dan kesatuan bangsa sangat perlu sekali dilaksanakan dengan baik, karena kita statusnya sebagai mahasiswa, maka harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ingat negara kita kemajemukan, negara kita adalah banyak ya orang-orang beragama yang taruh agamanya itu taruh di masjid dan sebagainya. Ya, tuh ya banyak nilai-nilai persatuan, perbedaan itu ada. Maka dengan saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain tersebut, ya harus melaksanakan ketertiban di rumah kita sendiri. Ya, melaksanakan ketertiban di rumah sendiri itu juga termasuk namanya bela negara. Jadi bela negara itu bukan hanya manggul bedil, bukan. Ya, di rumah pun ikut bantu nyapu, itu bantuin bapak ibu dan sebagainya. Itu adalah termasuk bela negara. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gimana, Debbie? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Udah, terima kasih. Oke, terima kasih, Debbie. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Dieka, seberapa pentingnya pendidikan karakter bagi suatu bangsa? Pendidikan karakter penting bagi suatu bangsa Indonesia karena pendidikan karakter menjadi dasar bagi bangsa sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi dapat mewujudkan kesuksesan. Karena generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu bangsa. Generasi muda juga akan banyak berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, kualitas generasi muda menjadi peran penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Selain itu, pendidikan karakter juga penting karena hal itu dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Terima kasih. Cakep sekali ini. Cakep sekali. Cara penyampaiannya, cara penyajiannya juga bagus sekali nih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Egy. Mengapa korupsi masih sering terjadi? Itu dikarenakan karena masih kurangnya atau masih buruknya penanaman karakter bagi individu, karena dijelaskan bahwa korupsi di Indonesia itu bukanlah akibat buruknya implementasi undang-undang, melainkan dari individu itu sendiri. Dan caranya untuk mengurangi hal tersebut yaitu tadi ada di PowerPoint, yaitu yang pertama menggali potensi pada diri sendiri untuk dikembangkan, mendorong dan meningkatkan karakteristik suatu bangsa. Yang kedua itu ada upaya pengembangan karakter, dan yang ketiga itu melalui jalur interaksi sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Hanif. Gimana, Egy? Udah terjawab pertanyaannya? Berarti ada yang salah atau enggak nih, kan pertanyaannya itu. Sebenarnya yang salahnya itu bukan dari undang-undang atau peraturannya, melainkan dari individu itu sendiri. Berarti dari individunya ya. Oke, terima kasih. Yang jelas undang-undang itu sudah benar, tinggal tergantung orang yang melaksanakannya. Ya. Undang-undang narkotika sudah benar, ya, sudah benar, ya.
situ adalah sebagai ancaman-ancaman ya. Namun masih banyak juga orang-orang yang terlibat dengan narkotika. Ya itu enggak, padahal sudah diundangkan, ya namanya diundangkan. Ya, sudah diberlakukan gitu loh. Maka ya tahu tidak tahu harus tahu, tidak mungkin tidak harus tahu gitu, ya. Oke. Nah, korupsi masih merajalela ya karena itu tadi undang-undang sudah baik dan benar. Bahkan wali kota yang ingin ada lowongan menjadi kepala desa akhirnya dipasarkan, dijual belikan ya kan 20 juta kepala desa bagi ada yang mengolah tanah itu bayar lagi 5 juta dan itu semuanya untuk keperluan pribadi sebenarnya bukan untuk keperluan lembaga, adalah ketemuan untuk pribadinya. Iya, monggo silakan. Terima kasih Pak atas tambahan jawabannya. Selanjutnya kita lanjutkan list pertanyaannya. Yang ke-7 bisa dari Jenny, boleh bertanya. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diizinkan bertanya. Saya Jenny Anggita dengan NIM 064. Saya ingin bertanya, hari ini kan materi pokok pembahasannya itu kan nasionalisme dan karakter bangsa nih. Nah, pertanyaannya simpel sih. Apakah kalian, para anggota kelompok ini, udah merasa memiliki jiwa nasionalisme dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan mencerminkan karakter bangsa? Sedangkan kan kita tahu nih, kayak kehidupan sehari-hari kita tuh kayak kadang pakai bahasa-bahasa yang melenceng, kayak misal, maaf ya Pak, kayak, ih anjir loh, kayak gitu. Dan menurut kelompok 2 ini, seperti gimana? Terima kasih. Oke, makasih Jenny pertanyaannya. Selanjutnya dari Amel, boleh pertanyaannya? Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Seperti yang sudah dipaparkan pada PPT di atas, mengenai nilai ketaatan hukum yang berisi, setiap warga negara wajib menaati setiap hukum tanpa pandang bulu, serta tidak terkontaminasi dengan kekuasaan. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan justru hukumannya diringankan atau diberikan diskon. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai hal ini? Terima kasih. Oke, makasih Amel pertanyaannya. Selanjutnya dari Zevanya, boleh dilanjutkan pertanyaannya. Belum kedengaran suaranya. Jadi biasanya kalau mic yang nggak bisa nyala boleh lewat chat aja Zevanya. Zevanya belum di-unmute. Oh iya, bentar. Jadi pertanyaan itu di masa pandemi ini kan kita kan sulit kan untuk melakukan apapun gitu. Nah, bagaimana cara kita pemuda Indonesia untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita? Itu. Salah satunya apa Mbak itu Mbak? Sulitnya itu yang contohnya yang bagaimana? Iya Pak, maksudnya kan kalau misalkan kalau offline mungkin kita bisa dapat pembelajaran PPKN secara langsung kan. Nah, atau mungkin bisa ikut membantu, misalkan ada bencana atau apa kita bisa bantu secara langsung gitu kan. Tapi kan kalau misalkan sekarang kan agak sulit gitu kan. Nah, kira-kira gimana untuk menurut kalian gitu? Oke, dah. Oke, terima kasih Zevanya atas pertanyaannya. Mungkin akan kami jawab mulai dari Jenny. Saya izin menjawab pertanyaan dari Jenny ya.
Jadi pertanyaannya kan, apakah kalian udah merasa memiliki jiwa nasionalisme dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan mencerminkan karakter bangsa, sedangkan kita sendiri tahu bahwa di kehidupan sehari-hari kita itu sering menggunakan kata-kata yang melenceng. Nah, kalau menurut tanggapan saya sendiri, kita itu bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme itu dilihat dari bagaimana kita peduli, membela, dan memberikan kemampuan yang terbaik dari kita yang kita punya untuk negara serta bangsa, bukan dari perkataan kasar. Nah, jadi kalau kita mengucapkan kata-kata yang melenceng itu hanya menunjukkan kepribadian kita gitu, bukan jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme itu berasal dari hati nurani kita sendiri untuk negara. Tidak sedikit juga sih yang pintar berbicara secara halus tapi malah menyusahkan rakyat gitu, sehingga menurut saya sendiri kata kasar itu bukan menjadi patokan nasionalisme. Terima kasih. Oke. Jadi rasa nasionalisme itu seperti saat ini kan kita kuliah. Nah, kuliah dalam satu ruangan terdiri dari beberapa budaya, terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa agama. Namun dengan perbedaan-perbedaan itulah dengan kita menjunjung tinggi nilai-nilai rasa nasionalisme kita, makanya semua itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ingat kita hidup dalam suatu negara NKRI khususnya, ya, di situ banyak pulauan negara kita dan negara kepulauan, tentunya perbedaan-perbedaan itu ada. Ya, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban kita, nilai-nilai kebinekaan tunggal ikaan kita, nilai-nilai kebersamaan. Semuanya itu demi kemajuan bangsa dan negara. Perbedaan ada, namun kita menjunjung tinggi meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, perbedaan itu pasti ada. Namun yaitu tadi, namun dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuannya, yaitu NKRI. Ya. Dalam satu contoh di Pulau Jawa saja sudah ada berapa puluh bahasa. Ya. Saya ngambil contoh di Pulau Jawa. Sejak dari Jawa Timur sampai ke Jakarta, itu ada berapa macam bahasa, namun bisa hidup berdampingan dengan baik. Ya, beberapa agama, ada 6 agama yang ada di Indonesia itu, ya, bisa berjalan dengan baik. Ya, tidak ada rintangan dan halangan apapun. Semua sudah berjalan sesuai dengan koridor kita masing-masing. Itulah bukti nyata bahwa rasa nasionalisme itu sudah tertanam di benak kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tambahan jawabannya. Gimana saudari Jenny, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih buat Jennifer dan Bapak yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke. Terima kasih Jenny. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Amel. Orang-orang yang memiliki kekuasaan justru hukumannya diringankan atau diberikan potongan hukuman. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Ini tuh pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaannya Nabila juga ya, yang tadi, yang dimana Indonesia tuh hukumnya tuh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, jadi tuh dimana keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat menengah ke bawah. Penegakan hukum berbagai kasus di negeri ini seringkali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat. Diskriminasi hukum kerap dipertontonkan aparat penegak hukum. Lalu ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tidak memiliki uang. Antara mereka ada yang berkuasa dan mereka yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun realitanya hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Lalu penegakan hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Apakah udah cukup, Amel? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Rifda. Oke, bagus sekali. Ya, jadi dengan adanya pengurangan hukuman kan memang iya, kan dapat remisi
Itu ada aturannya, remisi itu. Ada juga yang pengurangan naturalisasi, ya. Pengurangan hukuman yang naturalisasi itu ada. Bahkan dengan penuhnya penjara kita, penuhnya pemasyarakatan kita, maka sering pemerintah itu mengeluarkan, ya, yang para narapidana yang sudah melaksanakan 2/3 hukumannya itu jika berkelakuan baik bisa dikurangi atau mendapat naturalisasi, ya, itu. Namun itu semuanya adalah bagi penjara-penjara yang sifatnya itu umum, bukan khusus. Yang khusus itu, yang saya maksud khusus itu adalah koyok narkotika, korupsi itu enggak ada. Maksud saya begitu, ya. Ya, ada yang lain? Tambahannya. Ada ya? Oke. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Zevanya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zevanya ya. Jadi Zevanya kan tadi menanyakan, menurut kelompok kalian apa yang harus dilakukan untuk menjaga serta membangun semangat nasionalisme pemuda Indonesia pada saat pandemi ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dengan kita membangun nasionalisme sebelum pandemi, kita mengikuti upacara bendera, terus kita mengadakan lomba-lomba pada saat kemerdekaan. Nah, tapi kita sekarang terhalang dengan adanya pandemi. Nah, tapi kita dengan membangun rasa nasionalisme di tengah pandemi ini, kita bisa menggunakan cara yang berbeda dengan cara kita mengikuti upacara bendera saat virtual. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan produk dalam negeri di Indonesia, itu udah menunjukkan rasa kita membangun nasionalisme. Nah, yang ketiga, kita bisa jangan membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lainnya, karena dengan itu kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi dengan kita menerapkan hal tersebut itu sudah menunjukkan kita bisa membangun rasa nasionalisme. Terima kasih. Gimana Zevanya? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Zevanya. Selanjutnya kita list lagi pertanyaannya yang ke-10 berarti ya. Dari Saudara Fauzan, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih kepada saudara moderator sudah memberikan kesempatannya untuk saya bertanya. Pertanyaannya itu adalah, saya NIM-nya 053, sebagai mahasiswa hukum nih, kita kan harus berpikir secara yuridis. Nah, menurut kalian apakah ada definisi nasionalisme dari sudut pandang yuridis? Dan jika ada, bagaimana menurut kalian definisi nasionalisme dari sudut pandang yuridis tersebut? Dan apakah ada regulasi yang mengatur secara spesifik terkait nasionalisme itu sendiri di Indonesia khususnya? Terima kasih. Terima kasih Fauzan atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-11 bisa ditanyakan oleh Kevianto. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nail. Saya izin bertanya, nama saya Kevianto dengan NIM 089. Baik, pertanyaan saya, apakah berwawasan kebangsaan yang tinggi dapat menjadi tolak ukur seseorang untuk dapat dikatakan menjadi orang yang bernasionalisme tinggi atau tidak? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kevianto atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan ke-12 bisa dilanjutkan sama Kirana. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua. Saya Kirana Ardelia Putri dengan NIM belakang 076. Saya mau bertanya, di masa sekarang ini kan media massa itu sangat berpengaruh besar ya terhadap kehidupan kita, baik kehidupan generasi muda maupun yang lainnya juga. Tapi sayangnya ini banyak sekali tontonan-tontonan di televisi yang tidak memberikan contoh yang baik, misalkan seperti tentang percintaan-percintaan dewasa atau pacaran di bawah umum dan segala macam. Akhirnya anak muda Indonesia ini mulai mencari tontonan lain karena merasa mungkin
tontonan di negara sendiri sudah mulai tidak bagus dan tidak benar gitu, tidak memberikan contoh yang baik. Akhirnya mereka mulai mencari tontonan mungkin dari Korea, Jepang, Amerika atau segala macam yang mungkin menurut mereka lebih baik daripada di negara sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah tindakan tersebut termasuk tindakan tidak nasionalis? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Kirana atas pertanyaannya. Mungkin sudah terkumpul 3, jadi kita jawab terlebih dahulu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Fauzan ya. Jadi tadi Fauzan menanyakan, sebagai mahasiswa hukum kita harus berpikir secara yuridis. Nah, menurut kalian, apakah ada definisi nasionalisme dari sudut pandang yuridis? Dan jika ada, bagaimana menurut kalian definisi nasionalisme menurut sudut pandang yuridis, dan apa regulasi yang mengatur paham nasionalisme itu sendiri di Indonesia khususnya? Nah, menurut saya, nasionalisme itu ada hubungannya dengan yuridis. Seperti ada di definisi, nasionalisme merupakan suatu itikat atau keinginan mulia dan sungguh-sungguh serta suatu kesadaran bersama sebagai suatu bangsa untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan membangun kemajuan bangsanya. Dan juga untuk regulasi yang mengatur paham nasionalisme itu sendiri tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa kita wajib melakukan upaya pembelaan negara yang tentunya dengan rasa nasionalisme yang timbul dari diri kita sendiri. Dan juga dasar hukum negara Indonesia itu kan Pancasila. Nah, jadi dengan kita merealisasikan bunyi Pancasila tersebut, kita sudah menunjukkan rasa nasionalisme. Apakah sudah terjawab, Fauzan? Ya, baik, kasih Jen. Oke, Ya, sama-sama. cakep loh jawabannya. Bener kok, cakep bener. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi bela negara itu, pertahanan negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 dan Undang-Undang nomor 30 ya, pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Itu aturan yuridisnya di situ. Rasionalisme tidak membeda-bedakan ras, adat, istiadat dan sebagainya. Itu adalah semua warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Secara dasar hukumnya udah ada di situ. Ya. Itu ya Mbak ya. Mbak Jennifer ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kevianto. Melihat akhir-akhir ini sikap nasionalisme sepertinya kian menurun, nah apakah berwawasan kebangsaan yang tinggi dapat menjadi tolak ukur seorang menjadi orang yang nasionalisme? Jawaban saya, wawasan itu memang hal yang penting dalam nasionalisme. Tetapi wawasan bukan menjadi tolak ukur. Dikarenakan kalau kita mengambil contoh para abdi negara misalkan, atau para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk kemerdekaan dan kemakmuran Indonesia. Tetapi tidak semua dari mereka mempunyai latar belakang yang mempunyai wawasan yang tinggi mengenai nasionalisme. Tetapi di sisi lain mereka dinilai sebagai pahlawan nasionalis. Nah, dari ini kita bisa simpulkan bahwasannya wawasan memanglah penting untuk menjadi seorang yang punya jiwa nasionalisme. Tapi itu bukanlah tolak ukur seorang untuk menjadi orang yang punya jiwa nasionalisme. Nah, orang yang berjiwa nasionalisme, tolak ukurnya adalah rasa cinta mereka dan juga rasa bangga mereka terhadap tanah airnya. Seberapa besar pengorbanan dan seberapa besar yang rela dia berikan untuk Indonesia yang menjadi tolak ukur seorang atas besarnya jiwa nasionalismenya. Mungkin itu jawaban saya. Apakah bisa dimengerti, Kevianto? Ya, mengerti. Terima kasih. Oke, yuk. Terima kasih. Ini cakep, mudah-mudahan kelompok berikutnya seperti ini loh ya, rapi loh. Makasih, Pak. Rapi bener kok. Ini cara pembagian tugasnya itu jangan rapi. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Kirana. Pertanyaan itu, di masa sekarang, media massa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Tetapi banyak tontonan di televisi yang tidak memberikan contoh yang baik. Seperti sinetron yang mempertontonkan percintaan-percintaan yang dewasa,
suami selingkuh, anak-anak pacaran, dan lainnya. Nah, akhirnya banyak anak-anak muda Indonesia yang akhirnya lebih milih tontonan di luar negeri karena mulai merasa tontonan di Indonesia sudah mulai rusak. Lalu, apakah tindakan mulai tidak menyukai media massa atau tontonan televisi di Indonesia dan mulai menyukai tontonan televisi atau media massa luar merupakan tindakan yang tidak nasionalis? Menurut saya, menghindari tontonan tidak berpendidikan seperti yang sudah disebutkan bukanlah tindakan yang tidak nasionalis. Dikarenakan jika memang ada tontonan yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan, sebaiknya memang dihindari, karena hal tersebut tidak akan meningkatkan ilmu dan juga tidak akan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Akan tetapi, kita harus mengetahui bahwa masih banyak tontonan dalam negeri atau tontonan hasil buatan Indonesia yang memiliki value dan juga mendidik penontonnya. Misalkan kita bisa tahu semua nih tontonan yang udah khas banget dari dulu tuh si Unyi ya. Nah itu tuh pasti diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tontonan yang sangat mendidik. Nah tontonan-tontonan yang kayak gini yang mungkin bisa kita alihkan daripada menonton sinetron atau segala macam yang kurang mendidik. Intinya Indonesia tidak semuanya menghasilkan produk yang baik pastinya. Pasti masih ada produk-produk yang kurang mendidik dan sejenisnya. Tetapi masih banyak juga produk Indonesia yang baik dan mendidik. Jadi dari diri kita sendiri juga kita harus pintar-pintar memilah produk hasil Indonesia dan juga harus tetap mencintai dan bangga atas produk-produk Indonesia yang mendidik dan membantu penontonnya. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Apa bisa dimengerti Kirana? Bisa, terima kasih. Oke, makasih Kirana. Mungkin karena masih ada waktu, bisa ditambahin kali ya pertanyaannya. Dari Saudari Nala, boleh bertanya? Terima kasih. Apa suaranya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sudah. Nama saya Nala Syandira dengan NIM belakang 067. 67. Baru kali ini ya, Mbak ya? Iya, Pak. Iya. Pertanyaannya, faktor-faktor apa sajakah yang bisa menyebabkan memudarnya wawasan kebangsaan? Terima kasih. Yang ditanyakan memudarnya ya, faktor pemudarannya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Nala atas pertanyaannya. Mungkin Wisnu boleh tambahkan pertanyaan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Nah, nama saya Tera Wisnumurti dari NIM saya 085. Di sini saya mau bertanya tentang tadi ciri-ciri nasionalisme kalau nggak salah deh. Nah, di situ ada bagian bentuk organisasi modern yang sifatnya coba bentar dulu ya. Bentuk modern tapi sifatnya masih nasional. Nah, saya memikirkan bentuk kayak gimana, organisasi apa sih yang memiliki bentuk modern tanpa menghilangkan sifat nasional itu sendiri. Nah, yang seperti saya tahu kan organisasi yang sifat nasional itu rata-rata masih zaman-zaman tahun lama gitu. Nah, saya mau bertanya tentang organisasi apa sih yang memiliki bentuk modern tanpa menghilangkan sifat nasional itu sendiri. Baik, terima kasih Wisnu atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya bisa Jovita dilanjutkan pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Jovita Magdalena dengan NIM 084. Saya ingin bertanya, dari dulu sampai sekarang, kesenjangan antara si miskin dan si kaya itu telah menjadi permasalahan yang tidak pernah habis-habisnya, dan bahkan sering menjadi
perpecahan dalam suatu bangsa. Nah, menurut kalian, kesenjangan ini tuh bisa dihilangkan nggak sih? Dan kalau bisa, itu bagaimana caranya? Kalau tidak, itu kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Jovita atas pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan yang pertama dari Nala. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nala. Tadi Nala bertanya kan, faktor apa saja yang bisa menyebabkan memudarnya wawasan kebangsaan. Jadi ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang pertama itu ada faktor internal. Yang pertama, pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para pemuda sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintahan saat ini. Lalu yang kedua itu karena sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Para pemuda merupakan peniru yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga itu demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun, dan maraknya unjuk rasa. Itu telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda dan hilangnya optimisme, sehingga yang ada hanya sifat malas, egois, dan emosional. Lalu tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan, membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Yang terakhir, timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Lalu paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak bagi kehidupan bangsa kita sendiri. Lalu yang terakhir, hubungan antara memudarnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda dengan kehancuran bangsa. Menurut saya itu saja faktor-faktornya. Terima kasih. Betul. Pak, saya boleh nambahin nggak, Pak? Boleh. Yuk, kita kan diskusi. Boleh. Ya, saya mau menambahkan tadi yang faktor eksternalnya itu tuh ada pengaruh dari kontraksi politik internasional, di mana negara-negara superpower berusaha mencari pengaruh dari negara-negara berkembang untuk melaksanakan ideologi dari negara tersebut, misalnya ideologi komunisme dan liberalisme. Ayo. Terus. Betul. Gimana, Nala? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Nala. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Wisnu mengenai adakah organisasi modern yang masih berjiwa nasionalis. Menurut saya pastinya ada ya, karena perkembangan masa ini pasti banyak organisasi yang memiliki kewajiban dan diharuskan untuk mempunyai pedoman yang modern, tetapi juga tetap berjiwa nasionalis. Salah satu contohnya adalah organisasi yang berlambangkan kesehatan atau bantuan sosial. Kita bisa lihat dari Dompet Duafa, mereka mempunyai metode yang sangatlah modern. Bahkan dia mempunyai website, mempunyai link yang memudahkan kita untuk menyumbang. Tetapi dengan kemodernan itu tidak luput dari jiwa nasionalis mereka. Malah mereka adalah salah satu organisasi yang mempunyai jiwa nasionalis yang sangatlah tinggi. Karena tujuan dari organisasi mereka adalah membantu bangsa dan masyarakat Indonesia. Jadi pengorbanan yang mereka berikan tidaklah minim. Apalagi mereka sampai ke pelosok sana-sini. Nah, mereka pasti membutuhkan alat-alat modern dan juga jiwa pengorbanan yang sangat tinggi. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana Wisnu? Apa sudah dimengerti? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih Wisnu. Ya, Pak. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Jovita. Jovita, tadi boleh diulangin nggak pertanyaannya? Takut salah tadi pertanyaannya.
Oke, jadi tadi itu pertanyaannya, kalau sampai sekarang itu kan masih ada kesenjangan si kaya dan si miskin. Nah, itu bisa nggak sih dihilangkan kesenjangan ini? Terus kalau bisa, kayak mana caranya? Kalau enggak, kenapa? Kayak gitu. Kalau menurut pendapat saya ya, kesenjangan itu pasti selalu akan ada di setiap negara. Bukan karena negara itu tidak adil atau kayak gimana, karena proses ekonomi juga berjalan di mana pasti ada yang di bawah dan juga pasti ada yang di atas. Jadi nggak bakal bisa semuanya ada di atas, karena kalau semuanya bakal ada di atas, yang untuk mengurus urusan di bawahnya siapa? Yang bakal ngotorin tangan mereka untuk yang di atas bisa kaya siapa? Pasti kan selalu ada itu yang namanya bawahan dan juga atasan. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Apakah bisa dimengerti Vita? Ada yang mau Apakah nambah? saya Ya? apakah saya boleh menambahkan jawab itu? Boleh, Pertanyaan boleh. tadi. Kalau menurut saya itu kesenjangan sosial itu tidak bisa dihilangkan karena kesenjangan sosial itu atau kesenjangan antar si kaya dan si miskin itu adalah akibat dari hierarki sosial. Maksudnya itu sebelum revolusi industri itu kesenjangan belum semarak sekarang. Nah, setelah terjadi revolusi industri itu terbentuklah kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, dari situlah mulai terjadi kesenjangan sosial antara kaum para pengusaha dan kaum buruh. Nah, tapi ada tuh idenya bagaimana cara menghilangkan kesenjangan sosial itu. Idenya itu tapi sangat ditentang oleh masyarakat kita, yaitu paham komunis. Paham komunis itu menginginkan bahwa tidak ada kelas antara si kaya dan si miskin. Jadinya itu semuanya itu satu kelas, tidak ada kesenjangan sosial. Tapi menurut saya itu komunisme itu tidak bisa diwujudkan, ya karena nggak mungkin bisa berjalan suatu negara tanpa adanya kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus. Nih, ada yang menjelaskan lagi? Pak, mungkin saya mau coba tambahin, Pak. Enggak apa-apa, diskusi kok. Iya, Pak. Saya Merina dengan NIM 065. Kalau menurut saya untuk menghilangkan antara kesenjangan sosial tersebut ya, Pak, apalagi di bidang ekonomi tentang si kaya dan si miskin gitu, Pak. Saya setuju sih, Pak, sama yang dibilang Yandi tadi. Mungkin emang negara kita itu butuh pemasukan juga gitu, Pak, dari kaum-kaum feodal. Tapi dalam realitanya sendiri menurut saya itu nggak perlu kita meninggikan orang-orang yang seperti itu, Pak. Karena kan itu sendiri mungkin merupakan hal yang memang dasar dan wajib gitu, Pak, bagi orang-orang yang mungkin punya modal atau saham atau segala macam yang bisa membangun perekonomian masyarakat gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk show off atau dia merasa bahwa ya saya tuh punya kekuasaan, saya punya sesuatu yang bisa menghidupkan kalian gitu tuh menurut saya nggak perlu gitu, Pak. Jadi apapun yang ada dalam kaum feodal itu sebenarnya ya mereka itu penting berada di tengah masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia itu masih negara berkembang gitu, Pak. Jadi kita masih butuh orang-orang yang punya kekuasaan yang lebih dalam bidang ekonomi, tapi untuk mengimplementasikannya sendiri apalagi sampai menghilangkan itu rasanya masih sulit gitu, Pak. Apalagi memang Indonesia sendiri masih membutuhkan pihak-pihak tersebut. Mungkin nggak bisa dihilangin, tapi bisa dikurangi dengan itu, Pak. Kita nggak perlu ngerasa, wah mereka orang kaya, berarti kita nggak bisa apa-apa. Wah mereka orang hebat, mereka ini segala macam. Terus kita ngerasa rendah diri dan kita ngerasa bahwa ya elah gue orang miskin, gue bisa apa, itu nggak, Pak. Justru dengan hal-hal tersebut tuh kita jadi terpacu gitu, Pak. Atau kita juga bisa ibaratnya mengontrol diri kita sendiri buat nggak selalu kita harus melihat orang-orang itu berdasarkan apa yang mereka punya dari hal materi. Mungkin itu yang saya bisa tambahin. Oke, bagus. Gini ya. Memang menurut saya sendiri juga tidak mungkin bisa. Kesenjangan ekonomi itu pasti ada. Karena apa? Kesenjangan sosial ekonomi adalah ketimpangan sosial ekonomi yang tidak sama. Tidak sama dalam segi apa? Antara kelompok sosialnya yang berbeda di masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi ini didapat karena apa? Karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan. Kalau yang memang sudah kaya, dia sudah pendapatannya sudah ada, mau gimana? Ya kan? Dia bekerja, dia sekolah terus, ya.
Ya, sekolah terus apa? Ingin meningkatkan taraf hidup masa depannya karena sekolah terus. Kenapa? Paling enggak di perusahaan menduduki jabatan, paling tidak ya. Nah, jabatan, ntar bisa bekerja lagi di tempat yang lain lagi. Kalau sudah menjadi seorang pemimpin perusahaan, belum tentu hanya satu pimpinan, pasti lebih dari satu tempat. Ada juga yang hanya satu tempat, tergantung dari orang itu sendiri. Ya, contohnya kalau kayak almarhum Pak Habibie, ya kan bisa memimpin beberapa perusahaan. Karena apa? Dia mempunyai skill yang cukup, dia mempunyai keahlian yang cukup, pendidikannya cukup, kurang apa? Dibanding yang ini mohon maaf, yang enggak sekolah, yang belum mendapatkan sekolah, kesempatan untuk sekolah kan beda. Coba kalian besok ya, Anda sudah lulus pasti langsung bekerja dibanding orang yang tidak sekolah, ya yang tidak kuliah, pasti Anda langsung bekerja. Contohnya anak saya sendiri masalahnya, dia langsung sekolah, kuliah langsung bekerja karena dia mempunyai apa? Mempunyai pendidikan, mempunyai skill yang bisa. Nah, gitu loh. Ada juga temannya yang enggak sampai saat ini enggak sekolah, ya ke sono kemari masih mencari. Nah, itulah kesenjangan ekonomi itu pasti ada, ya. Nah, modal berusaha dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berbeda-beda. Bisa juga sesudah S1 bisa langsung ke S2. Yang S2 bekerja dulu, karena apa skillnya sudah ada. Gitu. Jadi yang jelas kesenjangan ekonomi itu susah untuk dihapus. Benar tadi yang dijawabkan oleh saudara saya tadi, ya. Kalau komunis memang begitu, ya wekku ya wekmu. Salah satu contohnya ya, saya menanam pohon pisang di kebun. Ya, itu siapa saja yang ambil karena apa? Derajatnya sama semuanya. Kan tidak boleh begitu. Ya kasihan yang nanam. Kalau begitu, ya. Kalau yang kaya dan yang miskin ada di persamaan. Di persamaan segi apa? Persamaan di muka hukum? Iya. Ya, itu. Itu jawaban dari saya. Mungkin kesenjangan itu masih ada dan itu susah untuk dihapus dan susah untuk ditinggalkan karena memang itu ya kesenjangan ekonomi kan yang kuat pasti mempunyai sumber pemasukan, yang tidak kuat ya ibarat kata mau makan aja susah. Makanya dulunya ya sekolah gitu ya. Sekolah kayak kalian ini, makanya tadi ya, kayak kalian ini besok calon-calon pemimpin bangsa loh, jangan dikira. Ya, itu. Itu mungkin jawaban dari saya sedikit ya. Tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak atas tambahan jawabannya. Ya, terima kasih Meurina dan juga Yandi telah menjawab pertanyaannya dari Jovita. Gimana Jovita? Apakah bisa dimengerti atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, Mbak. Ya, selanjutnya boleh ditanya lagi oleh saudara Sahada. Boleh? Sahada Akbar. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahda Saraswati Akbar dari NIM 082. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di era globalisasi seperti ini? Terima kasih. Oke, siap. Baik, terima kasih Sahada atas pertanyaannya. Selanjutnya, boleh Biandra Timothy untuk bertanya. Selamat siang, terima kasih Saudara Nail atas kesempatannya. Nama saya Biandra Timothy dengan NIM 070. Jadi tadi membahas tentang hak kebangsaan ya. Kan kalau di negara kita sendiri kan kita tahu kan banyak kayak masyarakat yang nuntut hak dari pemerintah untuk mendapatkan yang terbaik lah jatuh dari pemerintah. Tapi saya lihat juga dari sudut pandang saya pribadi, dari beberapa kelompok masyarakat tersebut nggak melakukan kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia. Dari contoh hal kecil aja deh, kayak masyarakat untuk nggak mau macet, tapi dia sendiri melanggar peraturan dan merobos lampu merah, nggak pakai helm dan lain-lain. Menurut kelompok Anda tanggapannya gimana menghadapi sikap masyarakat yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Biandra atas pertanyaannya. Selanjutnya Sri, boleh dilanjutkan pertanyaan? Oke,
Namaku Sri, aku NIM-nya 211061104. Kan kelompok 2 kan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini kan. Aku mau bertanya nih, menurut kalian kan rata-rata kalau kita membahas tentang nasionalisme Indonesia itu kan dikhususkan tuh demi warga WNI Indonesia kan. Nah, jadi ada juga kan WNI kita yang tinggal atau hidup ya di negara lain, entah karena mereka memang menetap tapi statusnya masih WNI ataupun ya karena pekerjaan ya atau nah, jadi orang-orang yang di negara lain itu menurut kalian apakah mereka bisa menunjukkan atau menjunjung rasa nasionalisme di Indonesia tetapi di negara lain? Kalau iya apa ya contohnya? Kalau enggak apa alasannya? Terima kasih, itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Sri. Terima kasih Sri atas pertanyaannya. Mungkin akan dijawab terlebih dahulu Saudari Akbar pertanyaannya. Saya mau mencoba jawab pertanyaan dari Sahda. Itu pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan wawasan kebangsaan di zaman globalisasi? Jadi itu yang pertama, memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang baik. Nah, seiring berjalannya waktu, bukan tidak mungkin rasa cinta kita generasi muda kepada negara akan semakin luntur. Upaya untuk mencegah itu tidak terjadi sebaiknya memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik kepada generasi muda. Ajarkan juga betapa pentingnya memiliki rasa cinta kepada negara yang ditinggali. Selain itu, generasi-generasi muda yang memiliki jiwa nasionalis bisa membuat negara ini semakin maju. Lalu yang kedua itu ada memperbanyak membaca buku sejarah. Tips selanjutnya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan yaitu dengan memperbanyak membaca buku sejarah. Bangsa ini tidak mendapatkan kemerdekaan dengan mudah. Butuh perjuangan tanpa henti untuk mendapatkannya. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang meregang nyawa untuk melawan kolonial Belanda. Selain membaca buku sejarah, kita menjadi tahu betapa menderitanya bangsa ini dalam mendapatkan kemerdekaan sehingga menjadi lebih mencintai tanah air dan menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Lalu yang ketiga itu ada memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak ada salahnya sejak dini mulai memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, ini penting dilakukan karena setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dah itu aja. Bagaimana Saudara Sahda, apakah bisa dimengerti? Atau ada yang mau nambahkan jawabannya? Sudah bagus ini. Sudah benar. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Sahda. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Biandra Timothy mengenai orang-orang yang meminta hak atas keluarga negara mereka sebagai masyarakat Indonesia, tetapi mereka tidak mau memenuhi kewajiban mereka sebagai masyarakat Indonesia. Biasanya orang-orang kayak gini tuh mereka masih kurang pendidikan dan juga kurang rasa nasionalis terhadap negara. Pasti masih banyak tuh kalau kita lihat di jalanan orang-orang yang motor masuk ke jalan busway, jadi bikin macet segala macam. Kita bisa simpulkan mereka ini orang-orang yang kurang pendidikan. Nah, cara untuk menghilangkan atau mengurangi jenis-jenis orang yang kayak gini pastinya dengan menambah pendidikan atau sosialisasi mengenai pentingnya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Caranya tuh banyak, bisa aja kita buat nih, kalau misalnya online kan sekarang kita buat webinar gampang ya, tinggal nyalain Zoom kayak gitu. Nah, kita bisa misalkan ada yang mau gitu untuk mengajari orang-orang yang kayak gitu, kita buat webinar, ajak, kita sosialisasi, kasih tahu dengan cara yang baik-baik, kita negur satu sama lain gimana caranya warga Indonesia tuh harus memenuhi kewajibannya, bukan hanya untuk meminta hak-haknya saja. Mungkin itu jawaban dari saya, Biandra, apakah bisa dimengerti? Bisa. Siap. Terima kasih Biandra atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Sri, bisa dijawab.
Sri, boleh diulangin nggak pertanyaannya tadi, soalnya takut salah nangkep gitu aja. Oh iya, nggak apa-apa nih, aku ulangin ya. Kan tadi kan kelompok 2 kan membahas tentang materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Nah, nasionalisme ini kan pastinya berhubungan dengan nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme Indonesia ini seharusnya dianut dan dijunjung oleh masyarakat Indonesia atau WNI kita sebut. Nah, aku bertanya, menurut kalian itu WNI, maksudnya masyarakat Indonesia yang berada di negara lain, entah karena tinggal di situ tetapi statusnya masih WNI, ataupun berada di negara lain tapi masih WNI hanya karena bekerja, apakah di negara lain itu mereka bisa menunjukkan rasa menjunjung nasionalisme Indonesia tersebut di negara lain gitu? Ngerti nggak? Nyambung nggak kalimatnya? Nyambung. Oke. Oke. Salah satu contohnya kok ya Bapak almarhum Habibie itu kan, dia itu orang Indonesia karena beliau tinggal di Belanda waktu itu. Namun dianya sendiri, Pak almarhum Habibie sendiri masih bisa membawa nama baik, nama harum bangsa Indonesia sendiri. Salah satu contohnya kan gitu kan, Mbak? Betul, Mbak? Iya. Nah, itu iya, loh. Pak. Nah, ya intinya, tapi ada juga ya, semua orang kan tidak sama. Ada juga yang di luar negeri malah menimbulkan suatu masalah. Itu banyak juga. Ya, banyak juga. Nyatanya ada teman-teman TKI kita yang ada di Arab Saudi sana atau ada di Malaysia, ya, malah di sana malah berhadapan dengan hukum. Akhirnya apa? Indonesia akhirnya apa? Otomatis ya melindungi karena itu warga kita, ya berusaha sekali agar supaya masyarakat yang berhadapan dengan hukum di negara orang itu kita lindungi, kalau bisa diajak pulang ke negara tersebut. Kan ada juga, makanya di Indonesia pun juga sama, WNI kita juga sama begitu. Ya, belum tentu orang yang hidup di Indonesia sendiri akan membawa nama baik orang Indonesia, bukan, belum tentu, masih banyak juga yang mencederai, ya, mencederai. Salah satu contohnya dia seorang pendemo, demo itu adalah menuntut haknya kepada negara, namun demo tersebut malah merusak, ya, bendera merah putih ditarik-tarik, ya, itu kan tidak boleh, tidak dibenarkan, segi apapun tidak dibenarkan, mau tidak mau orang tersebut harus berhadapan dengan hukum, gitu loh. Ya, jadi tidak semua orang begitu, tapi ya banyak juga. Tadi saya contohkan Bapak almarhum Habibie, ya kan, dia ada di luar negeri, namun walaupun di luar negeri tetap membawa nama baik, ya, bangsa kita sendiri. Tapi apa boleh buat, beliau saat ini sudah meninggalkan kita dengan tenang dan baik. Mudah-mudahan kebaikan beliau itu akan dicatat oleh amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Ya. Baik, iya, Pak. Pak. Atas Ya. jawaban. Ini ngejar waktu karena masih 16 menit, pertanyaan masih 3. Baik, Pak. Saya bantu menjawab juga. Kalau menurut saya, sebenarnya orang yang keluar negeri dengan membawa nama Indonesia, mereka bahkan memiliki kewajiban yang lebih daripada orang yang tinggal di Indonesia. Karena suatu kelompok yang keluar dengan mewakili nama Indonesia, pastinya mereka akan membawa nama baik juga nama buruk Indonesia. Semua tergantung pada mereka. Jika satu negara melihat warga Indonesia datang ke negaranya, ngebawa, misalkan mereka menjadi teroris, pasti Indonesia dicap sebagai warga negara yang teroris. Tetapi kebalikannya, jika mereka membawa pendidikan, mereka membawa kebaikan, mereka menyebarkan hal-hal positif di sana, pasti warga negara Indonesia juga dikenal sebagai orang yang membawa hal-hal yang positif. Jadi sebenarnya malah lebih berwajib mereka untuk mempunyai jiwa nasionalis untuk nama baik Indonesia sendiri. Mungkin itu. Terima kasih, Sri. Apa bisa dimengerti jawabannya? Udah kok, bisa aku terima kok. Oke, makasih Mbak Sri. Terima kasih, Sri. Ya, Pak. Mungkin udah nggak ada yang ngerasain lagi ya? Itu ada 2, Bang. Itu udah dijawab Pak tadi, Biandra sama. Iya, Pak. Oh, Biandra. Oke. Waktunya masih 14 menit, mari kita gunakan sebaik mungkin. Yuk. Masih dia tanyakan, mumpung waktunya ada, kita diskusi kok.
ada yang masih mau ditanyakan? Monggo, yang bertanya Mbak Amelia Putri itu, monggo Mbak Amelia Putri bertanya. Salmanita, monggo Mbak Salma, belum pernah masalahnya. Siapa? Tadi udah Pak. Siapa? Mbak Amel? Iya, udah Pak. Amelia Putri, Pak. Oh, oke. Mbak Amel sudah. Itu Mbak Salmanita. Monggo Mbak. Mbak Salmanita, Mas Inaktius. Pertanyaan. Mungkin minggu depan, Pak. Oke, benar ya? Iya, Pak. Siapkan pertanyaan, benar. Monggo. Mas Ignatius, silakan. Nambahin juga boleh kok, guys. Nggak usah Aku bertanya. bertanya, Dok. Bukan bertanya sih, kayak lebih ke gimana pandangan kalian. Perkenalkan, aku Lintang Aulia Zahra, aku NIM-nya 071. Gini, kan kadang tuh kan kita kan sekarang ada pendidikan karakter kan yang baru-baru muncul nih. Nah, tapi kan generasi-generasi tua yang sebelum kita kan mereka tidak ada pendidikan karakter. Sedangkan mereka harus menjadi contoh anak-anak muda gitu. Pandangan kalian gimana soal itu? Kayak kadang tuh kayak gimana ya? Dia tuh pengen kita baik tapi mereka tidak mencontohkan gitu loh. Nah, pandangan pendapat kalian gimana? Itu seperti yang dibahas sama Hanif tadi ya Lintang ya. Ini tuh mengenai karakter. Karena semua orang pasti memiliki karakter masing-masing. Tadi yang udah Hanif bahas itu. Jadi kalau misalkan emang yang di atas tidak bisa menunjukkan karakter yang baik, kita nggak bisa berpegang teguh pada mereka. Karena kita sendiri juga memiliki karakter kita masing-masing. Individu juga bertanggung jawab atas individunya masing-masing. Kita nggak bisa nyalahin, oh dia ngajarinnya kayak gini, kita harus ngikutin dia. Nggak bisa juga, karena kita semua mempunyai tanggung jawab atas diri kita masing-masing. Begitu Lintang. Bisa diterima? Mungkin secara nggak langsung gitu kan berarti kita bisa sebenarnya kayak bilang, mereka aja nggak kayak gitu, kok kita harus kayak gitu, kenapa gitu kan bisa aja. Iya benar Lintang, mereka emang salah Lintang kalau misalkan mereka mencontohkan yang tidak baik, tapi kita sendiri itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh punya alasan kayak gitu Lintang, karena kita harus mengutamakan nama baik pribadi kita sendiri daripada mengikuti contoh-contoh orang lain yang malah menjerumuskan kita, seperti itu. Mana? Kayak mata kuliah pendidikan agama, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, kayak pendidikan bela negara ini adalah mata kuliah yang pendidikan karakter, membentuk karakter anak didik kita agar bermanfaat bagi orang lain. Kelak nantinya jika sudah lulus ya jadi sarjana atau sudah terjun ke masyarakat. Ya, intinya itu ya. Mata kuliah pendidikan karakter itu adalah akan mendidik calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Oke, ya. Contoh agama. Agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Enggak itu Islam atau Nasrani atau Hindu atau Buddha dan sebagainya. Semua sama, mata kuliah tersebut adalah pembentuk karakter anak didik kita. Pembentuk karakter anak bangsa kita. Ya. Maksudnya apa? Kita selalu bisa menghargai terhadap orang lain, bisa menghargai kepada orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa. Nah, itulah salah satu contoh bahwa pembentukan karakter kita agar terserap kepada anak didik kita akan membawa nama baik diri kita, akan membawa nama baik keluarga kalian, membawa nama baik alma mater kita. Itulah saling mencakup antara satu dengan yang lainnya. Ya. Bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itulah pembutuhan karakter. Dan itu membutuhkan waktu lama, bukan hanya sebentar. Ya, contoh, agama kita sudah belajar dari SD loh, sampai ke perguruan tinggi. Ya, sampai perguruan tinggi. Intinya pembutuhan karakter anak bangsa. Bagaimana cara menghargai orang. Ya, bagaimana cara pendapat di muka umum. Bagaimana cara menyampaikan kalimat-kalimat yang mudah untuk dicerna dan dipelihara, diterima. Ya. Diterima dengan baik, tidak menyinggungkan salah satu dengan yang lain. Itulah
tugas mata kuliah pendidikan karakter itu tadi di situ. Ya, makanya mata kuliah pendidikan karakter itu adalah sangat perlu sekali. Itu pendapat dari saya. Mungkin ada yang lain, silakan. Monggo. Mbak Jennifer mungkin ada yang menambah, silakan Mbak. Sudah, Pak. Mungkin ada yang nambah? Sudah cukup kayaknya, Sudah Pak. cukup? Oke. Iya, Pak. Waktunya masih 8 menit loh, sayang loh. Pak, saya mau nambahin nih, Pak. Oke. Ayo, Mbak. Mungkin kalau tadi aku mau coba berpendapat yang Bintang tanyain, kayaknya mungkin kalau untuk hal-hal yang semacam itu tuh jangan dijadiin beban moral gitu. Misal atasan kita itu berlaku nggak adil, atau kenapa kok dia bisa ngelakuin itu, kenapa kita nggak boleh ngelakuin itu. Nah itu mungkin jadi yang tadi Bapak bilang sih Pak, pemikiran kita sebagai generasi muda harusnya bisa punya pemikiran yang lain dari itu, dan kita punya solusi-solusi untuk menekan hal-hal yang emang seharusnya nggak dilakukan sama atasan kita. Mungkin itu sih Pak yang mau saya sampaikan, dan nggak perlu lagi gitu Pak kita punya pemikiran, ala dia aja bisa kayak gitu, kenapa kita nggak boleh untuk ngelakuin. Tapi kita harus berpikir sebaliknya, gimana caranya kita nggak jadi orang yang salah, tapi kita harus punya solusi gitu Pak, karena untuk menyelesaikan semua masalah itu ya butuhnya kebenaran gitu Pak, kejujuran, keadilan. Jadi udah nggak penting lagi kita membandingkan apa yang akan kita lakukan sama orang-orang yang udah ngelakuin hal itu sebelumnya, dan itu kita tahu itu salah. Jadi kita nggak perlu lagi gitu Pak menurut saya untuk berpikiran di atas perlakuan orang lain, tapi kita harus punya prinsip kita sendiri. Kita harus tunjukin kalau ya kita nggak akan seperti mereka gitu, kita nggak akan ngelakuin hal yang salah, tapi kita harus punya solusi, jadi orang yang solutif gitu sih Pak kalau menurut saya. Oke, siap. Nah, oke. Aku mau nambahin. Gimana kalau misalnya kayak kita udah baik nih misal, tapi lingkungan kita nggak baik. Misal kita lagi di kondisi misalnya di lingkungan profesional, misalnya di kantor gitu kan. Misalnya atasan kita korupsi, terus dia kita kayak udah pas saya gak mau, saya gak suka kayak gitu. Tapi dia kayak, kamu kalau misalnya nggak kayak gitu, nanti ada yang lain gitu. Maksudnya kayak dalam artian diancam gitu kan. Atau maksudnya kita tuh kadang kita yang baik, tapi lingkungan kita tuh nggak baik. Nah, pendapatnya gimana? Oke. Kalau misalnya kayak gitu, kalau ada orang yang ngelakuin hal-hal yang nggak baik, terus ada orang yang ngelakuin hal baik gitu kan Lintang, terus orang baik ini diancam gitu. Iya, jadi kayak nggak mendukung lingkungannya gitu loh. Nah, ya kalau menurut aku sendiri tuh, ya kita harus hapusin itu. Jadi kita harus punya keberanian gitu loh. Kenapa harus takut buat ngelakuin hal-hal yang benar? Kenapa harus takut buat nunjukin kejujuran gitu loh? Kalau misalnya kita nih selalu ditekan dengan hal-hal yang turun-temurun gitu, kayak korupsi atau segala macam hal-hal yang udah tahu nggak baik, terus diulang lagi di masa depan, diulang lagi, padahal kita udah tahu itu tuh nggak baik. Nah, menurut aku, ya kita sebagai orang yang tahu dan sadar itu hal yang nggak benar, ya kita harus berani buat lawan, nggak perlu takut ada ancaman, nggak perlu takut nanti kalian jadi susah karena kalian nunjukin kebenaran itu nggak penting, nggak perlu dipikirin gitu loh. Maksudnya kita waspada atau antisipasi akan ancaman itu perlu, tapi nggak jadi hal yang memagari kita atau kayak jadi ngeblok kita buat ngelakuin hal yang benar. Justru kita harus punya strategi atau kita punya cara yang kita ngelakuin hal kebenaran, tapi orang lain nggak perlu tahu. Atau misalnya kita ngelakuin sesuatu hal, tapi kita juga punya plan-plan lain gimana caranya biar kita tuh terhindar dari ancaman-ancaman itu. Mungkin itu sih kalau menurut aku. Jadi nggak perlu berlaku benar, berlaku yang jujur gitu loh. Nggak perlu dipikirin hal-hal yang ngancem, karena ya orang-orang itu juga nggak akan seberani itu untuk ngelakuin hal-hal yang mereka ancem gitu loh. Karena mereka juga di situ tuh antara kita yang benar sama yang salah tuh pasti memperebutkan posisi doang gitu loh. Mereka ngelakuin hal itu ya kenapa? Karena mereka ingin menyingkirkan kita. Gitu. Jadi kalau kita orang yang benar selalu ngerasa ya gue bakal tersingkir, udah mentalnya udah down duluan, ya udah nggak akan ada kebenaran lagi gitu sih. Begini, kalau kerja besoknya seandainya adik-adik semua ini kerja di perkantoran, bekerjalah yang sesuai dengan tupoksi kita, ya. Jadi yang menilai siapa? Tupoksi itu sendiri, jangan tabrakan ke sana kemari, ya. Mesti lain orang, lain tupoksinya, kecuali jabatan
sama-sama satu staf itu sama. Walaupun satu staf, satu meja, pasti baginya berbeda-beda, nangani suatu masalah berbeda-beda. Intinya dalam pekerjaan itu adalah harus sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Tugas pokok kita, itu sudah dari situ. Yang menilai di situ, menyimpang enggak dengan dari tupoksi kita. Kalau menyimpang berarti Anda sendiri sudah bisa menilainya. Ya, pasti ada loh di meja-meja itu tugas tupoksi itu sudah dipampang di meja sendiri-sendiri. Kerjalah sesuai itu, jangan menyimpang dari tupoksi. Kalau menyimpang dari tupoksi itulah yang salah. Yang benar adalah bekerja sesuai dengan tugas tupoksinya masing-masing. Kecuali diminta bantuan kepada orang lain, beda. Ya, beda. Tetapi Anda harus bertanggung jawab terhadap tupoksi kalian. Kalau tugas tupoksi kalian itu belum benar, belum selesai, benarkan. Dasarnya apa? Sesuai dengan tupoksi kalian. Itulah yang benar. Iya, Mbak Nurina. Sudah? Mbak Nurina sudah diterima? Iya, Pak. Udah, Pak. Mbak Lintang sudah diterima? Bilang, kita ya sesuai apa yang jadi tanggung jawab kita gitu, Pak. Iya, sesuai itu ya tupoksi itu. Ya, sesuai itu berarti sesuai dengan tupoksi. Jangan kemana-mana dulu. Jadi tanggung jawab kalian adalah sesuai dengan tupoksinya. Bukan sesuai dengan orang minta bantuan, itu nomor 2. Nomor 2. Yang penting tanggung jawab tupoksi kalian. Seandainya yang salah, yang dituntut kalian, bukan orang lain. Pasti kalian. Karena yang punya tugas pokok dan fungsinya tupoksi ya adalah orang yang duduk di situ. Ya. Karena ada mengemban tugas itu loh, tanggung jawabnya udah di situ. Saya saat ini tanggung jawab saya apa? Bela negara. Ya itu terus yang saya dalamin itu. Enggak kemana-mana. Wes? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, udah ya. Oke, udah difoto? Belum, Pak. Untuk sama boleh foto dulu. Oh ya udah. Oh gitu. Yang slide 1 ya. 1, 2, 3. Yang slide 2. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke. Ntar rekamannya mohon untuk dikirim. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya yang telah melaksanakan perkuliahan kita tatap muka ke-6, besok tatap muka ke-7 baru ke UTS ya. Besok tatap muka ke-7 ya, belajar dengan baik, dengan tekun, mudah-mudahan apa yang telah didapat dalam 7 minggu akan dipetik hasilnya di minggu ke-8. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.